warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Sakinah Madawa Rahma dengan NIM 2023020002 dari Prodi Pendidikan Matematika STKIP Taman Siswa Bima. Di video kali ini saya akan menampilkan praktek mengajar atau micro teaching untuk memenuhi tugas mata kuliah PPL 1 yang diampu oleh Bapak Muhammad Yusuf SPD MPD. Tonton videonya sampai habis ya guys. Check it out. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Untuk kelasnya hadir nggak? Hadir. Hadir. Oke, Ibu minta tolong ketua kelasnya untuk memimpin doa. Silakan berdiri ketua kelas. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa saja. Oke, terima kasih untuk ketua kelas. Nah, sekarang Ibu mau absen dulu nih, biar tahu siswanya hadir semua atau enggak. Abdurrahman Wahid. Hadir, Bu. Iya. Oke, sekarang Ibu mau nanya nih. Kalian di sini ada yang pernah lihat tangga yang disandarkan ke dinding nggak? Kalau ada yang pernah lihat, angkat tangan. Pernah lihat semua ya? Segitiga apa yang terbentuk dari tangga yang disandarkan ke dinding itu? Ada yang tahu? Segitiga siku-siku. Sekali, segitiga siku-siku. Nah, terus kita bisa nggak sih tahu panjang dari tangga tersebut tanpa kita menghitung langsung dengan menggunakan alat? Bisa nggak? Bisa. Dengan cara apa? Dengan menggunakan apa? Menggunakan rumus. Iya, betul sekali. Rumus apa kalau boleh tahu? Tangan untuk kita semua. Nah, berarti kita hari ini akan belajar apa? Coba angkat tangan, siapa yang tahu? Saya. Iya, Mafira? Teorema Pythagoras. Iya, betul sekali. Nah, kita hari ini akan belajar tentang teorema Pythagoras. Nah, tujuan pembelajarannya apa, Bu? Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Pertama, yaitu murid mampu memahami konsep teorema Pythagoras. Lalu yang kedua, murid mampu menerapkan teorema Pythagoras dalam menyelesaikan masalah matematika dan kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir apa, Bu? Yang terakhir, murid mampu mengkomunikasikan hasil penyelesaian dengan jelas. Bu, misalnya ada yang nanya, Bu, kenapa sih Bu kita perlu belajar ini? Nah, karena ternyata masalah yang akan kita pelajari hari ini tuh sering banget kejadian di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya apa, Bu? Contohnya misalnya kita mau kayak resepsi ibu tadi, kita akan mengukur panjang tangganya. Nah, kita bisa menggunakan rumus ini. Lalu kita bisa mengukur jarak terpendek. Dan yang terakhir, kita bisa mengukur panjang bidang miring tanpa menggunakan alat atau tanpa menggunakan meteran. Nah, hari ini kita akan belajar dengan menggunakan model cooperative learning. Berarti kita akan membagi beberapa kelompok untuk nanti pembelajaran kita. Oke, anak-anak, sekarang Ibu mau bagi menjadi beberapa kelompok dulu. Ibu mau ada 3 kelompok, untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Baik, karena kelompoknya sudah terbentuk, silakan duduk di masing-masing tempatnya. Nah, sebelum kita masuk ke diskusinya, kita isi energi dulu. Kita mau tepuk fokus. Udah ada yang tahu kan tepuk fokus? Oke, langsung aja. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Udah fokus? Ibu ulang ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, sekarang Ibu mau menyampaikan beberapa konsep dulu. Mulai dari pengertian segitiga siku-siku. Bisa dilihat, perhatikan layar di atas. Nah, segitiga siku-siku adalah segitiga yang memiliki satu sudut, yaitu 90 derajat. Ditandai dengan kotak kecil yang berhadapan langsung dengan sisi miringnya. Lalu selanjutnya ada konsep teorema Pythagoras. Nah, pada segitiga siku-siku itu berlaku hubungan A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat atau rumus teorema Pythagoras. Di mana rumus ini tuh hanya berlaku pada segitiga siku-siku saja, bukan pada sembarang segitiga. Nah, dari rumus ini kita juga
juga bisa mencari sisi A maupun sisi B. Seperti pada gambar tadi, mana? Nah, sisi A maupun sisi B. Nah, kalau yang miring ini merupakan sisi C. Oke, anak-anak, sudah ada gambaran kan? Nah, kalaupun nanti belum jelas, bisa tanyakan langsung ke ibu saat diskusi. Sekarang ibu mau membagikan LKPD-nya dulu untuk diskusi kelompoknya. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Anak-anak perhatikan ke ibu. Ini kerja kelompok, bukan kerja individu. Berarti semuanya harus ikut kerja, semuanya harus ikut mikir ya. Nah, sekarang perhatikan di LKPD-nya. Di situ ada 3 bagian, di mana bagian A adalah eksplorasi konsep Pitagoras dan mengisi tabel triple. Untuk bagian B yaitu menyelesaikan 3 masalah nyata termasuk soal tangga bersandar di dinding. Lalu bagian C atau bagian terakhir itu analisis jenis segitiga. Ibu kasih waktu 15 menit, cukup nggak? Oke, lanjut. Kelompok 1 ada kesulitan, kelompok 2, kelompok 3, oke, aman semua ya. Lanjutkan pekerjaannya, semangat semuanya. Baik, waktu diskusinya sudah selesai. Sekarang kelompok mana yang mau maju duluan? Angkat tangan. Oke, silakan kelompok 3 maju ke depan. Ya. Oke, sudah bagus sekali pekerjaan dari kelompok 3. Kelompok lain ada yang mau menanggapi? Tidak ada ya. Oke, beri aplaus untuk kelompok 3. Nah, ibu mau tegaskan kembali agar kalian semakin mantap dan semakin paham. Ingat ya, teorema Pitagoras itu hanya berlaku pada segitiga siku-siku saja. Lalu, sisi miring atau hipotenusa selalu merupakan sisi terpanjang. Nah, untuk rumusnya adalah A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Dan tentu saja bisa dibalik ketika kita mau mencari nilai A maupun nilai B. Nah, perhitungannya juga harus teliti karena kesalahan di satu langkah awal saja bisa berimbas pada langkah-langkah selanjutnya. Oke, jawaban kelompok yang baru saja tampil juga sudah sangat tepat, yaitu panjang tangga dalam masalah LKPD adalah 10 meter, Kenapa 10? Karena akar dari 36 ditambah 64 sama dengan akar 100. Akar 100 hasilnya berapa? Iya, betul sekali, 10. Oke, tadi kan kita sudah evaluasi kelompok. Nah, sekarang ibu mau evaluasi individu dulu. Coba perhatikan layar di atas, ibu akan memberikan soal ganda ganda ya. Nanti untuk jawabannya kalian tinggal angkat tangan aja. Sebentar. Nah, bisa dilihat di atas ada satu soal pilihan ganda di mana bunyi soalnya adalah di sebuah taman bermain terdapat perosotan berbentuk segitiga siku-siku. Tinggi tangga menuju perosotan adalah 8 cm dan jarak alas dari tangga ke ujung perosotan adalah 6 cm. Berapakah panjang permukaan perosotan tersebut? Sekarang angkat tangan, siapa yang jawabannya A? Ya, yang jawabannya B? Yang jawabannya C? Terus yang terakhir yang jawabannya D siapa? Oke. Menurut kalian yang benar yang mana? Yang B? Coba kita cek. Iya, betul sekali. Jawaban yang benar adalah 10 cm. Tepuk tangan untuk kita semua. Untuk mengukur pemahaman kita pada pembelajaran kali ini, ibu mau nanya, ada yang bisa menarik kesimpulan nggak dari pembelajaran tadi? Oke, Nisa silakan. Jadi kesimpulannya teorema Pitagoras itu berlaku pada setiap segitiga
Lalu yang kedua, hubungan sisi-sisinya adalah panjang kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Dan yang terakhir adalah teorema ini digunakan untuk menentukan panjang sisi segitiga siku-siku. Nah, sekarang Ibu mau nanya, dari pembelajaran tadi ada yang belum dipahami nggak? Katakan yang belum paham. Oke, tidak ada ya. Terus kita belajar yang tadi seru nggak? Seru. Oke, alhamdulillah. Nah, karena tadi kita sudah belajar dengan cara berkelompok atau dengan cara diskusi, Ibu mau nanya, tadi ada kelompok yang nggak Ibu kunjungi nggak? Oke, mungkin itu saja pembelajaran dari Ibu. Oh ya, untuk pembelajaran minggu depan kita akan belajar tentang jenis-jenis segitiga. Nah, Ibu harapkan kepada kalian semua untuk belajar dulu dari rumah biar pembelajaran kita minggu depan lebih mantap lagi dari hari ini. Paham? Nah, karena tadi di awal kita sudah mulai dengan berdoa, maka untuk mengakhiri pembelajaran hari ini juga kita harus berdoa. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin itu saja pembelajaran singkat dari Ibu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia video praktek mengajar dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.